Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa di Ahad pekan yang keempat kita membahas kitab Al-Kabair lil Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Tentu kitab ini merupakan salah satu kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, karena di dalamnya banyak faedah-faedah berkaitan dengan prinsip kita dalam beragama, di mana dalam kitab ini tentunya dijelaskan tentang jalan-jalan keburukan, perkara-perkara yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam neraka. Karena tentunya kita tidak hanya disuruh untuk mempelajari perkara-perkara yang baik, tetapi juga kita disuruh untuk mempelajari perkara-perkara yang buruk, agar kita bisa waspada, tidak terjatuh ke dalamnya. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah tidak hanya menyebutkan perangai orang-orang yang beriman, tetapi Allah juga menyebutkan perangai orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Makanya Allah katakan, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami memerinci ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran agar jelas jalan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga jamaah sekalian, dengan kita mempelajari kitab ini, kita akan mengetahui sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang buruk yang wajib untuk kita jauhi. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dosa besar Al-Kabiratur Rabi'atu Wassalasun, dosa besar yang ke-34. Benar ya? Sebelumnya kita telah menjelaskan, yaitu dosa besar yang ke-33 ya.
ar-riya wa huwa minan nifaq. Maka dosa besar yang ke-33 dan 34 itu berkaitan dengan perangai-perangai kemunafikan. Pada dosa besar yang ke-33 yang telah kita jelaskan, itu berkaitan dengan penyakit hati, ar-riya, yaitu menjadi virus ganas penggugur amal ibadah kita. Adapun dosa besar yang ke-34 ini berkaitan dengan penyakit sosial, penyakit yang ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu al-khiyanah, khianat. Apa itu khianat? Nanti kita akan jelaskan. Kita baca dulu ayat-ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Qala Allah ta'ala la takhulullaha war rasul wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah, Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah yang dibebankan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Dan juga Allah berfirman dalam surat Yusuf, tadi surat Al-Anfal ayat 27. Dalam surat Yusuf ayat 52 Allah berfirman, wa annallaha la yahdi kaidal khalidin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ya. Jadi itu ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala. Demikian pula Rasulullah bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Wala dina liman la ahda lahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Demikian pula Rasulullah bersabda, ayatul munafiki salas. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik itu ada 3. Apabila dia berbicara maka dia berdusta, apabila dia berjanji maka dia menyelisihi, dan apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa besar yang harus kita waspada darinya, khianat, menelantarkan amanah, menghilangkan kepercayaan orang lain. Dengan dia berkhianat, maka secara otomatis kepercayaan orang lain itu hilang. Ini khianat. Yang mana Rasulullah SAW mengabarkan 2 bahaya bagi orang yang berkhianat. Di antaranya bahwa orang yang berkhianat di dalam hatinya terdapat benih-benih kemunafikan. Sebagaimana tadi hadis yang sudah kita bacakan, ayatul munafiki salah. Tanda kemunafikan itu ada 3. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat.
Dan apabila dia berjanji maka dia suka menyelisihi. Walaupun dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan hanya ada 3, tentu yang namanya bilangan ini bukan menjadi pembatasan. Kalau kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan kita dapati ternyata tanda-tanda munafik itu banyak. Bukan hanya 3 ini saja. Dan 3 tanda-tanda kemunafikan yang disampaikan oleh Nabi ini sifatnya adalah nifaq amali. Karena nifaq itu ada 2. Ada nifaq amali dan ada nifaq i'tiqadi. Nifaq amali yang berkaitan dengan perbuatan, yang konsekuensinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan juga tidak menggugurkan amal ibadah. Berbeda dengan nifaq i'tiqadi. Iya. Jadi jelas bagi kita orang yang berkhianat itu termasuk ciri orang-orang munafik. Al-Imam Al-Ghazali dia menyebutkan kenapa 3 perkara ini menjadi ciri kemunafikan. Apabila dia berbicara maka dia berdusta. Diberikan amanah maka dia berkhianat. Apabila dia berjanji maka dia menyelisihi. Karena 3 perkara ini berkaitan dengan kepribadian seseorang. Bertutur kata, kemudian berkaitan dengan perbuatan, dan yang ketiga berkaitan dengan isi hati. Maka kita bisa menilai orang itu baik atau tidak jika kita melihat 3 kepribadian ini. Bertutur kata, melihat dari pekerjaannya, perbuatannya, dan juga isi hatinya. Maksudnya, apabila dia bertutur kata baik, jujur, maka kita katakan orang ini baik. Demikian pula apabila dia menjalankan amanah yang dibebankan kepadanya, maka kita katakan orang ini baik. Dan juga berkaitan dengan menyelisih janji ini kembali kepada hati. Kalau hatinya itu baik, pasti dia akan menepati janjinya. Jadi intinya di atas sekalian, di antara bahaya khianat ini merupakan salah satu tanda kemunafikan. Yang kedua, bahaya kemunafikan itu tanda datangnya hari kiamat. Tentu tanda hari kiamat yang sifatnya sugro. Karena tanda hari kiamat ada yang kubro, ada yang sugro. Yang kubro seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj wal Ma'juj. Itu ada pembahasan khusus. Adapun ada pula tanda-tanda hari kiamat yang sifatnya sugro. Ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi, dan ada yang terus berulang terjadi. Tanda hari kiamat yang sudah terjadi dan tidak berulang lagi, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wafatnya beliau, terbelahnya bulan. Ini sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Ya. Adapun yang akan terus-menerus terjadi, ya ini diantaranya adalah khianat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taqumus sa'ah hatta yadhhar al-khus wa tafahush. Tidak akan tegak hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai perbuatan keji, perkataan keji itu menyebar. Wa qati'atur rahim, dan banyak orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa su'il mujawarah,
dan buruknya para tetangga. Ada tetangga yang buruk akhlaknya. Wa hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwanal amin. Dan juga Nabi menyebutkan tanda hari kiamat, yaitu hatta yu'tamanal kha'in, orang-orang yang suka berkhianat malah diberikan amanah. Dan sebaliknya, orang-orang yang suka menjalankan amanah justru dikhianati. Ya. Maka kalau sudah terjadi seperti ini, jabatan, pekerjaan, semua urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, apa kata Nabi SAW? Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, termasuk di dalamnya yang tidak menunaikan amanah, maka tunggulah kehancuran. Ya. Jadi ini dua perkara yang menjelaskan kepada kita tentang bahaya apa? Khianat. Ya, intinya jamaah sekalian, khianat itu berkaitan dengan meninggalkan kewajiban dan melalaikan hak orang lain. Di sana juga ada penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa asal makna khianat itu ada dua. Jadi asal makna khianat ada dua. Yang pertama adalah at-tanaqqus atau juga al-intiqas, mengurangi. Ini asal makna yang pertama, mengurangi. Makna yang kedua, al-ghadr, membuat tipuan. Artinya semua urusan, semua perbuatan yang kembali kepada dua poin ini, mengurangi atau dia membuat tipuan, membuat tipu daya, maka kita katakan perbuatan itu adalah apa? Khianat. Mengurangi, ya misalnya dia mendapatkan tugas kerja untuk menyelesaikan pekerjaan dari A sampai Z misalnya, tapi dia hanya mengerjakan sebagian saja, ya, maka yang namanya khianat. Kadang seseorang servis kendaraan di bengkel gitu ya, biasanya ada buku manual, hal-hal yang harus diperbaiki dicetak semua. Tapi ternyata yang dikerjakan cuma ganti oli doang, yang lainnya tidak dia kerjakan. Tapi di buku manual dia tulis sudah semuanya. Maka yang namanya apa? Khianat. Mengurangi. Seharusnya dia harus memenuhi sesuai dengan apa yang ada di buku tersebut, tapi ternyata dia hanya mengerjakan sebagian saja. Khianat namanya. Ya. Atau juga membuat tipuan, seperti yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang bernama Tu'mah bin Ubairik. Siapa namanya? Tu'mah bin Ubairik. Yang mana saat itu setelah terjadi peperangan, banyak harta ghanimah dan belum dibagikan. Tapi si Tu'mah ini dia ngambil duluan, dia ambil baju besi, serta dia ambil, ya, supaya nggak ketahuan. Akhirnya dia simpan di tempat orang lain. Dikatakan itu disimpan di rumahnya orang Yahudi.
Ternyata perbuatan ini dia cerita sama pihak ketiga. Tadi saya ngambil baju besi, tapi saya titipin sama orang Yahudi biar nanti kalau Nabi nyari biar dia disalahin. Ya. Akhirnya dicari tuh baju besi kok hilang gitu kan. Ternyata diperiksa ada di mana? Di rumahnya orang Yahudi. Makanya saat itu Rasulullah SAW karena tidak tahu, karena ini perkara gaib itu kan, akhirnya Nabi menghukumi orang Yahudi itu yang bersalah. Akhirnya kawannya ini yang tadi dia dapat cerita dari Tuhmah ngabarin kepada Nabi, ya Rasulullah, Tuhmah itu bohong dia, nggak benar. Bukan dia yang mencuri, tapi Tuhmah yang ngambil, kemudian baju besinya dititipin ke orang Yahudi supaya dia nggak disalahin. Ini namanya apa ini? Melempar batu, sembunyi tangan. Dia yang ngambil tapi dia titipin supaya dia nggak disalahin. Kalau kasusnya sudah hilang, baru dia ambil baju besi. Iya. Dan banyak seperti ini di zaman sekarang. Supaya enggak ketangkep KPK, ya harta-hartanya itu dia titipin ke orang, pencucian uang, ya kan. Sama perusahaan-perusahaan yang yang besar, yang sudah diambang pilot mau bangkrut, maka mereka mencuci tangan. Kalau utangnya itu di mana-mana, maka sebelum dia bangkrut biasanya itu ya supaya dia nggak bayar utang-utangnya itu, harta-hartanya dititipin dulu biar dibilang pilot. Karena kalau sudah dikatakan pilot berarti dia utang-utangnya itu lunas. Ya, dia pakai uangnya buat jalan-jalan, pokoknya dia bisa habisin. Ada beberapa perusahaan yang seperti ini. Iya, ini namanya melempar batu, sembunyi tangan. Nah, ini disebut namanya tipuan. Maka ini bagian dari apa? Khianat. Dengan adanya kisah Tuhmah bin Ubairib ini, maka Allah turunkan surat An-Nisa ayat 101. Apa kata Allah? Wala takun lil khainina khasima. Janganlah engkau jadikan orang yang berkhianat itu sebagai teman. Ya. Jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang melakukan tipu muslihat untuk meraih keuntungan dunia, maka inilah orang yang berkhianat. Orang yang manipulasi data ketika dia mungkin bertugas untuk membelanjakan kebutuhan kantor, dia belanja, tapi dari toko dikasih bon kosong, nota kosong. Dia belanja cuma 800.000, tapi yang dia tulis di nota 1 juta. Banyak kan seperti ini? Banyak. Itulah khianat. Maka tadi saya sampaikan, khianat ini penyakit sosial. Iya, penyakit sosial ya banyak terjadi di masyarakat kita, sehingga madaratnya ini bukan hanya menimpa dia, tapi juga menimpa yang lainnya, menyebabkan perusahaan itu bangkrut. Ya, inilah bahaya khianat. Nah, selanjutnya kita bacakan dan kita jelaskan ayat-ayat yang disampaikan oleh muallif rahimahullah ta'ala. Tadi surat yang pertama surat apa? Al-Anfal ayat 27 ya. Nah, ayat 27. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mengkhianati Allah, Rasul, dan jangan pula kalian mengkhianati amanah yang dibebankan kepada kalian sedang kalian mengetahuinya. Dalam ayat ini
Allah menjelaskan kepada kita tentang larangan berkhianat dalam 3 hal. Kalau tadi saya sampaikan, khianat hanya dalam bab muamalah, berinteraksi sesama manusia. Adapun ayat ini lebih umum, bahwa khianat itu ada 3 macam. Yang pertama, khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah, dan khianat kepada orang yang memberikan amanah kepadanya. Iya. Maka perlu kita jelaskan bagaimana orang itu dikatakan berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada sesama manusia. Yang pertama, khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, khianat kepada Allah itu adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, melanggar larangan-larangan. Ya, itu secara umum. Dan ada beberapa contoh yang termasuk khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya jamaah sekalian? Bentuk khianat kepada Allah yaitu dia izharul Islam wa ibtalul kufur, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Inilah yang disebut dengan apa? Munafik. Kalau munafik inilah yang disebut dengan nifaq apa? I'tiqadi. Makanya tadi saya sampaikan, nifaq ada 2 macam. Ada nifaq amali dan ada nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi inilah yang sangat berbahaya, yaitu dia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Dia memakai baju Islam, tampilannya muslim, jenggotan, pakai peci, pakai baju koko, pakai gamis, tetapi dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Nah, inilah orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ternyata orang-orang model seperti ini tidak hanya ada di zaman Nabi, tetapi juga ada di zaman kita. Dan justru orang-orang munafik di zaman sekarang lebih berbahaya daripada orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang munafik di zaman Nabi, yang tokoh mereka adalah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu mereka tidak berani terang-terangan. Mereka tidak berani menampakkan taringnya. Hanya membuat gaduh ketika Rasulullah tidak tahu. Adapun di zaman sekarang udah terang-terangan, berani memviralkan ideologi-ideologi yang sesat. Tapi di zaman Nabi tidak. Mereka beraninya main belakang. Coba lihat pada perang Uhud, ketika 1000 orang berangkat dari kota Madinah menyambut kedatangan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata mereka ngomongin di belakang, memprovokasi. Ya, dia provokasi, ngapain ikut berperang? Kesian keluarga ditinggal orang mati. Akhirnya dari 1000 orang berkurang berapa orang yang pulang jemaah? 300 orang.
300 orang ini gara-gara orang munafik. Pada peristiwa perang Tabuk, di mana para sahabat sedang semangatnya, dikendorin semangatnya. Karena memang perang yang paling berat di antara perang Tabuk terjadi di musim kemarau dan perjalanan yang sangat jauh dari Madinah. Dan biasanya kalau musim kemarau di Madinah itu lagi musim apa? Panen kurma. Mereka harus tinggalkan. Digembosin semangatnya oleh orang-orang munafik. Demikian pula setibanya Nabi di Madinah, yang pertama kali Nabi bangun masjid apa? Masjid Kuba. Ternyata mereka pun di belakang buat tandingan bikin masjid di Rom. Jadilah tipu daya orang-orang munafik. Itu dulu, sekarang lebih parah lagi. Berani menghalalkan apa yang diharamkan, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tipu daya mereka itu lebih berbahaya dari tipu daya orang-orang kafir. Nah, jamaah sekalian, orang kafir jelas, artinya jelas dia kafir, nggak suka sama Islam wajar. Pantas kalau ada orang kafir yang menghinakan satu ayat saja langsung dipenjarakan, jelas. Tapi ternyata di sana banyak orang-orang yang dikatakan tokoh menghina Islam sampai sekarang tidak dipenjara. Apakah sang doktor yang berani menghalalkan apa yang haram, zina haram, kemudian dia membuat disertasi menghalalkan zina, apakah dipenjarakan? Tidak. Ya. Makanya ini sangat berbahaya. Pantas kalau mereka, orang-orang yang sejenis ini, itu berada di keraknya api neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Bahkan Allah kumpulkan bersama orang-orang kafir, karena mereka sama saja kufur, menampakkan keislaman hanya untuk menutupi keburukannya, ya, niat jahatnya. Ini virus yang harus kita waspada, virus yang lebih ganas dari virus apa? Corona. Yang ada di mana itu? Ya. Jadi ini di antara bentuk khianat kepada Allah adalah menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di antaranya dia membenci satu dari syariat Nabi SAW, tidak menyukai apa yang dibawa oleh Nabi. Lebih mending orang yang meninggalkan satu ibadah karena mungkin dia lebih mengedepankan pekerjaannya daripada dia mengerjakan ibadah tapi dalam hatinya terdapat apa? Kebencian. Ya. Orang yang meninggalkan sholat, mungkin sesekali dia nggak sholat, malas gitu ya, itu masih lebih mendingan daripada dia sholat tapi apa? Nggak senang dengan sholat. Kenapa sih dalam Islam pakai ada sholat segala? Nggak suka. Maka ini yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalam kitabnya Nawaqidul Islam, man abghadu syai'an mimma jaa bihi Rasul faqad kafar. Barang siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW, walaupun hanya satu syariat saja, maka sungguh dia telah kufur, sungguh dia keluar dari Islam. Membenci satu syariat saja, dan kebencian ini betul-betul atas dasar kepada syariat, bukan kebencian tabiat.
Karena yang namanya tabiat dasar manusia, ya kadang berat untuk mengerjakan suatu ibadah. Sebagai contoh misalnya, antum pulang, nanya sama istri antum, "Neng, mau nggak dipoligami?" Jawabannya apa? Iya, apa mau? Nggak mau pasti jangan sekalian. Iya. Nah maka ini namanya kebencian secara tabiat. Tidak ada perempuan mau dimadu, maunya diapain? Diracun. Nggak ada fitrah. Ya, artinya ini bukan kebencian yang termasuk dalam perkara ini. Kebencian dia terhadap poligami, ia menyebabkan dia keluar dari Islam kalau dia betul-betul membenci syariat tersebut, sampai turun ke jalan menuntut agar hak wanita itu disetarakan dengan hak laki-laki. Kalau laki-laki boleh poligami, maka mereka menuntut perempuan pun boleh apa? Laundry, apa? Nah, mereka menuntut kalau hak cerai di tangan laki-laki, maka kata mereka perempuan pun berhak untuk menceraikan siapa? Suaminya. Ya, bayangkan ya mas kalian, kalau cerai itu di tangan istri, kira-kira 1 jam 2 jam pasti banyak duda yang berkeliaran. Nah, ya ini jemaah sekalian, makanya ya usaha-usaha orang liberal, sekuler, yang mereka sekarang ini sedang menampakkan taringnya, ya, apalagi pemerintah kita mendukung pemahaman-pemahaman seperti ini, yaitu agama Nusantara, maka kita harus lebih waspada lagi, harus lebih serius lagi mempelajari akidah agar kita tidak terombang-ambing. Karena itulah sangat jelas mereka adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Walaupun gelar mereka berjejer, profesor, doktor, insinyur, haji, jangan kita tertipu kalau mereka ternyata menjelek-jelekan Islam, ya, menghina Rasulullah SAW. Rasulullah dibilang masa kecilnya dibilang apa itu? Rembes apa? Rembes. Ya ini mengolok-olok namanya. Makanya harus diwaspadai kalau kita membawakan materi sirah, lagi nyeritain sama anak-anak, bahasakan dengan bahasa yang ada di buku. Jangan kadang pakai bahasa kita. Ya, artinya pakai bahasa kita ditambah-tambahin, dikurangi. Ketika misalnya menceritakan Rasulullah mendapatkan wahyu, ada komunikasi antara Allah dan Rasulullah, udah kita bahasakan dengan bahasa yang ada dalam hadis. Yang ini membahasakan dengan bahasa dia. Jadi Allah ngomong nih sama Muhammad, "Mati Muhammad," gitu kan. Nah ini kan kadang ada orang bercerita seperti itu, tujuannya untuk diapain? Ditertawakan. Ya, ini bentuk-bentuk nifaq i'tiqadi. Makanya kita bersyukur jamaah sekalian diberikan nikmat as-sunnah, kemudahan untuk beragama mengikuti dalil. Berbeda dengan mereka yang hatinya sudah tertutup, walaupun disampaikan dalil, mereka tolak. Ya, ini ganasnya penyakit kemunafikan jamaah sekalian. Kalau sudah tumbuh di hati seseorang, maka peringatan Allah tidak bermanfaat lagi bagi dia. Mau dinasehatin, ceramain, mau dibacain ayat-ayat tentang azab, tentang surga, hatinya tidak bergeming sama sekali. Nah inilah orang yang bahaya. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah tambah, Allah lebih palingkan lagi hatinya. Ya,
Jadi bersyukur ketika kita mendengar ayat hadis, kita langsung kerjakan sami'na wa ata'na, sodakna, mudah beragama ini. Ya, makanya kepintaran itu bukan menjadi jaminan orang itu masuk ke dalam surga. Kepintaran itu bukan menjadi jaminan orang itu lurus. Mereka yang suka menghinakan Islam, coba lihat gelarnya, berjalan artinya berjajar banyak, tapi tidak menumbuhkan keimanan dalam hatinya. Ya, ini jadi yang pertama di antara bentuk khianat kepada Allah yaitu apa? Menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Iya. Kemudian yang kedua, di antara bentuk khianat kepada Allah yaitu dia tidak melakukan kewajiban yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk khianat dia meninggalkan sholat, meninggalkan rukun-rukun Islam. Ya, pokoknya dia meninggalkan kewajiban atau juga melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya ini poin yang kedua yaitu khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat maksiat. Ya. Kemudian la taqunullaha war rasul. Jangan kalian berkhianat kepada Rasul. Iya. Bagaimana orang yang berkhianat kepada Rasul? Maka berkhianat kepada Rasul, ya nanti kita akan sebutkan berkaitan dengan masalah ini, yaitu diantaranya membocorkan rahasia. Ya, di antaranya adalah apa yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Hatib bin Balta'ah. Dia telah berkhianat. Jadi saat itu kaum muslimin, para sahabat, mereka bermusyawarah dan bersepakat untuk menaklukkan kota Makkah yang disebut dengan Fathu Makkah. Dan Rasulullah menyampaikan rencana kita jangan sampai bocor keluar. Tapi ternyata Hatib bin Balta'ah dia kasihan. Ternyata masih banyak saudaranya ada di Mekah yang masih dalam keadaan kafir. Manusiawi, ini sifat manusiawinya nonjol. Dia nggak pengen keluarganya itu menjadi korban serangan dari kaum muslimin. Akhirnya dia pun mengutus kurir seorang wanita, ya, dengan membuat surat yang disimpan di rambutnya untuk disampaikan kepada penduduk Mekah kalau Rasulullah akan apa? Menyerang kota Mekah. Saat itu Rasulullah nggak tahu, maka dikabarkan oleh malaikat Jibril kalau ada seseorang yang akan membocorkan rencana ini. Akhirnya Nabi pun langsung menyuruh Ali bin Abi Thalib dan juga Zubair bin Awwam untuk mengejar kurir tadi dan ketangkep. Akhirnya orang itu dibawa di hadapan Nabi dan ternyata yang nyuruh adalah siapa? Hatib bin Balta'ah. Dan ini contoh khianat kepada Rasulullah SAW, membocorkan rahasia. Ya. Adapun secara luas para ulama menyebutkan khianat kepada Rasulullah SAW di antaranya adalah mereka yang tidak melaksanakan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak hadis-hadis Nabi, malah justru mengamalkan perkara-perkara baru dalam agama.
yaitu mengamalkan kebid'ahan. Ya, sudah jelas hadis-hadis Nabi tentang amalan sehari-hari, tapi malah hadis-hadis tersebut dia tolak, dia lebih memilih amalan-amalan yang baru. Nah, inilah pelaku bid'ah. Kadang mereka semangat mengamalkan kebid'ahan, seperti misalnya berzikir sampai malam dengan membacakan zikir-zikir khusus, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, atau ya Latif, ya Latif. Dan hitungannya itu bukan 100, 200, sampai ada yang harus menghabiskan baca satu malam 10.000. Udah gitu hitungnya bukan pakai kalkulator, hitungnya pakai beras. Ada sebuah jamaah sekali, diamalkan itu. Baru selesai jam 2 langsung tidur, bangun kesiangan. Ya ini, ya pelaku bid'ah seperti ini. Dan dia orang yang berkhianat jamaah sekalian. Ya, orang yang berkhianat kepada Nabi SAW, yaitu orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Bahkan orang yang berbuat bid'ah dalam agama, sama saja dia telah menuduh Rasulullah juga apa? Berkhianat. Dan ini adalah tuduhan yang keji. Seperti disampaikan oleh Imam Malik, "Man ibtada'a bid'atan fil Islam faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang melakukan satu kebid'ahan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah telah berkhianat. Kenapa dia dikatakan telah menuduh Rasul berkhianat? Artinya sama saja dia menuduh Rasulullah menyembunyikan. Sedangkan apa yang dia lakukan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Makanya prinsipnya kata beliau itu, kata Imam Malik, "Malam yakun yauma dina", ya, pokoknya apa saja yang ada di zaman Nabi itu bukan bagian dari agama, maka di zaman kita juga itu bukan bagian dari apa? Agama. Apa saja yang itu menjadi bagian agama di zaman Nabi, maka di zaman kita itu juga bagian dari agama. Sehingga prinsip kita dalam beragama tidak boleh mengurangi dan menambahi. Kita berjalan sesuai dengan apa adanya, seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Makanya sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Al-iktisar fi sunnah khairun." Kita mencukupkan dengan perkara sunnah itu lebih baik daripada memperbanyak urusan-urusan yang bid'ah. Jadi sia-sia pelaku bid'ah jamaah sekalian. Bahaya. Walaupun banyak orang bilang, dikit-dikit kajiannya bid'ah, dikit-dikit bid'ah, berarti sama saja dia menyalahkan Rasulullah. Lihat Rasulullah setiap kali menyampaikan khutbahnya, beliau menyampaikan khutbah apa namanya? Hajat. Beliau sampaikan, "Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Kenapa? Karena sangat berbahaya. Ia menyebabkan amal ibadah kita tertolak, yang menyebabkan perselisihan, yang menyebabkan terkuburnya sunnah. Satu bid'ah muncul, maka satu apa? Sunnah terkubur. Lihat ya mas, ketika kita hidup di masyarakat, ya, kebanyakan masyarakat mengadakan, misalnya merayakan kematian di hari yang ke-7, ke-40, ke-100, atau disebutkan dengan haul. Nah, kita yang tidak mengamalkan dibilang apa? Itu sesat orang. Semua bilang. Ya ini jamaah sekalian. Artinya ketika satu bid'ah tumbuh subur, maka satu sunnah akan terkubur. Dan itulah yang sudah menjadi sunatullah jamaah sekalian. Ya. Artinya semua bid'ah itu sesat, tidak ada yang hasanah.
dan argumen-argumen mereka yang mengatakan bidah itu ada yang hasan, argumen mereka itu sangat lemah dan sudah dibantah oleh para ulama. Iya, jadi di dunia amalnya tertolak, di akhirat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, makanya ketika Rasulullah memanggil umatnya, ummati, datang segerombolan orang ingin masuk ke telaganya Nabi, tapi ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi bertanya kenapa? Kemudian Allah katakan, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah wafat. Ya, itu mereka merubah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang menjadi pemicu terjadinya perpecahan. Ya, apa kata Nabi SAW? Fa inna man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Bahwasanya yang kalian hidup setelah aku akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin. Maka adalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Berarti kalau kita yang bersatu yaitu kembali kepada sunnah Nabi. Mereka yang melakukan kebid'ahan, ya inilah menjadi pemicu terjadinya apa? Perselisihan. Iya. Jadi itu jamaah sekalian contoh khianat kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah katakan wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Iya, yaitu berkhianat kepada orang yang diberikan amanah. Jadi dia diberikan amanah, mengkhianatinya. Ini berkaitan dengan muamalah. Inilah yang menjadi penyebab hilangnya kepercayaan orang. Ya, ketika kita sudah bermuamalah dengan baik, ada orang yang baik sama kita, dikasih kerjaan, dititipin barang, maka jaga baik-baik. Kalau kita berkhianat, maka orang tersebut pasti hilang kepercayaannya kepada kita. Iya. Nah, apa di antara contohnya khianat kepada yang memberikan amanah? Di antaranya adalah seorang pemimpin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 58, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kalian agar kalian menunaikan amanah kepada orang-orang yang memberikannya. Iya. Dan pemimpin yang berkhianat itu adalah pemimpin yang tidak memberikan, menunaikan hak-hak bawahannya. Nah, ini mencakup semua kepemimpinan. Baik pemimpin yang paling tinggi, misalnya presiden, raja, kepala negara. Maka pemimpin yang berkhianat adalah yang tidak mensejahterakan rakyatnya, tidak berhukum dengan hukum yang adil. Terkadang dia menerapkan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka inilah pemimpin yang khianat. Inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Abu Ghadun Nas indallah al-imamul fajir. Manusia yang paling disukai oleh Allah adalah pemimpin yang zalim. Sebaliknya kalau dia berlaku adil, rakyatnya bahagia, sejahtera, maka dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia mendapatkan keutamaan khusus, yaitu nanti di padang mahsyar
di tengah-tengah manusia kepanasan, tenggelam dengan keringatnya, dia yang akan mendapatkan payung Allah. Yaitu siapa? Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil. Atau juga pemimpin-pemimpin yang dalam ruang lingkup kecil, pemimpin di suatu perusahaan, ya, pemimpin di sekolah, maka dia harus betul-betul pegang amanah yang dibebankan kepadanya. Jangan sampai dia cari muka di hadapan pemimpin yang lebih tinggi. Karena ada sebagian orang seperti itu, ya, cari muka sama mungkin yang punya yayasan, yang punya perusahaan itu, sementara dia membiarkan anak buahnya dalam keadaan miskin, dalam keadaan tidak punya apa-apa. Enggak senang kalau ternyata bawahannya itu lebih kaya dari dia. Inilah disebut namanya hasad, jamaah sekalian. Hasad itu bukan hanya membenci kenikmatan yang didapat oleh saudara, tetapi termasuk hasad yaitu dia merasa bahagia ketika orang lain ya dalam kesulitan. Maka kita sebagai misalnya diberikan tanggung jawab sebagai kepala dalam suatu perusahaan, ya, maka jadikan orang-orang yang ada di bawah kita itu sejahtera. Bukan hanya untuk cari muka di depan pemimpin yang lebih tinggi lagi, ya. Karena tentunya itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula khianat sesama manusia. Seperti misalnya berkaitan dengan pekerjaan, ya, seperti dia bertugas sebagai guru di kelas, dia seharusnya ngajar dengan baik, memperhatikan murid-muridnya, tapi dia sibuk main apa? Main HP, Facebookan, IG-an, ya. Ini termasuk orang yang khianat. Boleh mungkin kalau dia buka HP untuk keperluan belajar, nyari materi-materi yang lain, referensi yang lain, silahkan. Tapi kalau misalnya anak-anak kerjain halaman sekian, dia malah aksi Facebookan, maka ini termasuk khianat, ya. Atau juga ketika dia sedang bermuamalah, berdagang, jual beli, maka termasuk penjual yang khianat, yaitu yang menipu. Seperti yang sudah kita sampaikan di awal, khianat itu mencakup dua hal, iman dia mengurangi atau apa? Menipu. Jual madu, bilangnya madu asli, tahu-tahunya dicampur oli. Lagi viral tuh sekarang tuh. Hati-hati antum beli madu dari Arab ya, dari Yaman, bilangnya madu Yaman, madu Mesir, ternyata campuran apa? Oli. Ada itu video saya dapat itu, ya. Jadi jangan mudah. Ya, artinya untuk tanya kepada ahlinya bagaimana untuk membedakan madu asli dan madu palsu. Antum simpan di kulkas gitu ya. Biasa kalau madu asli itu ya enggak beku dia. Tapi kalau madu ya palsu biasanya beku. Enggak tahu kalau oli kita di kulkas beku enggak. Ya, hati-hati kita yang melakukan jual beli. Iya, jual apa saja, jual motor, jual rumah, jangan sampai berkhianat. Ya, demikian pula khianatnya seorang suami seperti apa? Khianat seorang suami di dalam rumah tangganya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya, tidak memberikan nafkah yang cukup, ya. Dan juga termasuk khianat seorang suami adalah membiarkan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di tengah keluarganya. Makanya kewajiban kita sebagai seorang suami bukan hanya memberikan nafkah, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal, bukan hanya itu. Tetapi yang paling penting adalah menjaga keluarga kita dari api neraka. Allah pikulkan beban itu di atas pundak kita. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini menjadi kewajiban yang sangat penting bagi kita jamaah sekalian, bahwa kita tidak hanya disuruh untuk memberikan tempat tinggal, tetapi jaga mereka dari api neraka. Ajarkan mereka tentang kebaikan. Jangan biarkan putrinya keluar dibonceng oleh laki-laki yang itu bukan suaminya, yaitu bukan siapa-siapa. Kadang sebagian masyarakat kita malah senang ketika putrinya dibonceng oleh seorang pemuda pakai motor ninja. Malah dia bilang, alhamdulillah anak saya laku. Gak boleh jamaah sekalian. Ya, jangan biarkan putri-putrinya keluar rumah tidak menutup aurat, pakai jilbab tapi ketat, jilbab. Maka ya, itu adalah bentuk suami ayah yang khianat terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu sangat luas kalau kita berbicara tentang masalah khianat, yang semuanya itu kembali kepada ya satu titik, yaitu dia meninggalkan kewajiban dan melalaikan hak-hak orang lain. Apabila semua ini bermuara kepada dua poin ini, melalaikan kewajiban dia, baik kewajiban yang dibebankan oleh Allah, Rasulnya, atau juga sesama manusia yang berkaitan dengan muamalah, pekerjaan, maka jangan sekali-kali kita mengkhianatinya. Ya, hati-hati, uang yang kita dapat maka itu menjadi uang yang haram, kecuali kalau memang dia ditugaskan, yang dilihat oleh atasannya adalah hasil. Jadi yang penting hasilnya. Ya, karena kan orang itu bekerja, ada yang dilihat hasilnya, ada yang lihat apa? Prosesnya. Ya, proses misalnya dia harus masuk kerja dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Ya udah, itu ketetapan yang harus dia jalan. Proses selamanya. Tapi kadang hasil, ente mau kerja di rumah, mau di mana saja, yang penting hasilnya. Ya udah terserah. Kalau seperti itu. Ya. Jadi itu termasuk sifat yang tercela dan termasuk perangai-perangai kemunafikan, yaitu al-khiyanah. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari ya penyakit munafik yang seperti ini, baik nifaq amali atau juga nifaq apa? I'tiqadi. Ini banyak dibahas dalam kitab-kitab akidah ya tentang nifaq. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bukan hanya perangai orang-orang yang beriman, tetapi perangai orang-orang munafik. Ketika kita buka surat yang kedua, itu surat Al-Baqarah. Coba kalau kita baca baik-baik dari ayat pertama sampai ayat kelima, Allah menceritakan tentang sifatnya siapa? Orang-orang beriman. Kemudian dua ayat berikutnya Allah jelaskan tentang sifat orang-orang kafir. Kemudian 11 ayat berikutnya sampai summun bukmun umyun fahum la yarji'un, Allah jelaskan tentang sifat orang-orang munafik. Ya, karena sangat bahaya kalau kita sudah terindikasi kena virus nifaq, maka tandanya itu seseorang bermalas-malasan dalam beribadah, malas menghadiri majlis ilmu, ya, malas mengerjakan sholat berjamaah, malas bersedekah, berinfak. Karena Allah katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang-orang munafik itu apabila mereka mendirikan sholat, mereka bermalas-malasan. Ya, mungkin hanya itu dosa besar yang kita bahas. Ya, dosa besar yang ke-34. Adapun dosa besar yang ke-35 ini panjang penjelasannya, yaitu tentang dosa
seorang yang berilmu. Ya, dosa penuntut ilmu. Karena ternyata tidak semuanya orang yang berilmu itu mendapatkan keutamaan. Ya, kalau dia tertimpa dua penyakit ini, ya, maka dia termasuk orang yang paling dahsyat azabnya. Ya, silakan mungkin di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita suka tanya jawab secara langsung atau melalui tulisan, silakan. Silakan bertanya. Iya, saya ada pertanyaan. Saya saat ini sedang hamil usia 2 bulan dan mengalami mual, muntah, atau istilahnya orang Betawi apalagi ngidam, hingga kondisinya sangat lemah. Sementara saya belum mengganti puasa Ramadan tahun lalu, dan sebentar lagi sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Apakah saya harus tetap mengganti atau cukup bayar fidyah saja bila kondisi saya sampai Ramadan nanti masih drop? Iya. Maka ada 2 kewajiban yang berurutan bagi orang yang tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Kewajiban yang pertama adalah qada. Bagi mereka yang meninggalkan puasa ada uzur syar'i. Wanita mengalami haid misalnya, ya, maka dia wajib untuk mengqada. Artinya dia meninggalkan puasa itu karena ada uzur. Adapun dia meninggalkan puasa tanpa ada uzur, maka tidak ada kewajiban untuk mengqada. Berarti enak dong, nggak puasa nggak ada qada. Apaan? Ya, justru dengan dia berpuasa, walaupun dia mengerjakan puasa setahun penuh, gak bisa menebus dosanya itu. Jadi percuma ente puasa sia-sia dan tidak bisa menebus dosa tersebut. Terus dia harus apa? Bertaubat dengan taubat nasuha. Iya. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mampu mengqada, maka yang kedua adalah bayar fidyah. Iya. Dan yang bertanya ini tidak bersalah. Dia mengakhirkan qada. Kenapa? Karena batasan qada Ramadan itu setahun sampai datang Ramadan berikutnya. Aisyah saja pernah mengatakan di mana dia mengqada puasanya itu di bulan apa? Sya'ban. Ya. Artinya boleh. Tentang masalah mendahulukan qada puasa di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bersifat keutamaan. Artinya yang lebih utama adalah menyegerakan. Jadi berkaitan dengan pertanyaan seperti ini, dia cukup bayar fidyah. Tidak perlu berpuasa, tidak perlu mengqada. Ya, membayar fidyah mudah. Cukup dia beli nasi bungkus, nasi padang, nasi kotak, sesuai dengan jumlah puasa yang dia tinggalkan. Kalau dia meninggalkan puasa 10 hari, udah tinggal pesan nasi bungkus 10 bungkus gitu ya, dibagikan kepada fakir, miskin. Dan cukup sekali, nggak perlu untuk makan siang 10, mindo 10, makan malam 10, enggak, cukup sekali. Ya, kalau kita traktir teman-teman, boleh nggak? Kita ajak teman-teman kantor, yuk makan yuk.
Lesehan boleh nggak ya Pak? Nggak boleh. Boleh kalau mereka miskin. Ya, makanya video itu harus diberikan kepada fakir miskin. Patokan miskin bagaimana? Ya udah kita hukumi secara zahir. Zahir ya misalnya dia sebagai pemulung atau mungkin ya yang bekerja gajinya itu di bawah UMR ya, miskin. Ya udah kita berikan kepada dia, yang beca berikan, karena itu statusnya miskin. Ada urusan dia punya kontrakan 10 pintu di rumah, udah itu kita nggak tahu. Ya jelas ya. Yang haram mau tanya di luar tema. Yang haram itu musiknya atau nyanyiannya. Lalu bagaimana hukum nasyid yang tidak ada musiknya? Ya, sama aja. Jadi mau musik, mau nyanyian, mau lagunya doang, mau iramanya doang, mau apa namanya itu, lirik-liriknya saya semuanya sama. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kadang ada seorang yang bertujuan untuk membangkitkan semangat atau juga untuk menciptakan kembali romantisme dalam rumah tangga, ya kan? Anak-anak sudah pada kerja, dia tinggal berduaan, disetel lagu-lagu dulu ya, Maggie Z. Nggak boleh ya Pak. Ya, jadi tetap nggak boleh. Nasyid, memang nasyid itu nasyidnya seperti apa dulu, ya. Tapi tetap lebih baik dihindari. Walaupun mungkin sebagian ada yang membolehkan nasyid tanpa musik, yang mana nasyidnya itu berisi tentang apa namanya, semangat untuk beragama. Mas sebagian ada yang membolehkan tanpa ada irama musik. Tapi alangkah lebih baik kita alihkan, ya, berusaha agar motivasi kita untuk semangat ibadah jangan pakai gini-ginian. Dengan kita membaca Al-Quran, mendengarkan kajian, nah itu jadi penggerak agar kita semangat ibadah. Dan terserah, ya, kalau memang kita lebih senang dengan seorang ustadz yang penyampaiannya begini, ya nggak apa-apa kita dengerin. Yang penting ustadz tersebut akidahnya lurus. Adapun musik, lagu-lagu, maka ini membuat orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang suka mendengarkan musik tidak akan bersatu kenikmatan membaca Al-Quran dengan kenikmatan orang yang suka mendengarkan musik. Ya, orang yang mendengarkan musik dia nikmat, dan orang yang baca Al-Quran pun nikmat. Itu tidak akan bersatu. Dan agar dia mendapatkan nikmat dalam membaca atau mendengarkan Al-Quran, dia harus berupaya meninggalkan apa? Musik. Ini langkah yang pertama. Dia harus berusaha memaksakan dirinya untuk membuang file-file yang ada di HP-nya yang isinya musik-musik, musik kenangan lah, segala macam, nggak boleh. Ya, itu langkah pertama. Jangan sekedar di apa namanya, dihapus, tapi betul-betul kita hilangkan link-linknya. Nah, kalau kita sudah terbiasa mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan musik, justru rasanya gimana gitu, ya. Ini yang harus kita raih, kenikmatan dalam apa? Beribadah, kenikmatan dalam membaca Al-Quran, yang tentu harus diawali dengan memaksakan diri kita, ya, memaksakan diri kita. Enggak ada trik-trik khusus, enggak ada doa-doa khusus. Mungkin hanya kita katakan Allahumma paksakan. Iya. Apa hukumnya memberikan tontonan film kartun kepada anak-anak kita yang itu merupakan gambar makhluk hidup? Boleh. Ya, kartun
itu hanya, walaupun itu asalnya adalah gambar, ya, tapi kartun-kartun sekarang kan artinya tidak seperti makhluk yang nyata. Tayo, ada nggak mobil yang bisa berbicara? Nggak ada kan? Artinya nggak apa-apa, anak-anak dibolehkan, ya. Tapi tentunya kartun yang sifatnya mendidik, ya, bukan kartun yang justru membuat anak kita itu sering pecicilan. Apa itu? Kartun masa, ya kan? Marsa, siang Marsa itu kan bikin anak kita nakal, ya kan, nonton gituan. Iya, kadang ada film Natalannya, ya. Jadi cari kartun-kartun yang mendidik dan banyak di YouTube, silahkan di-download gitu kan. Ya, kisah-kisah Nabi dan yang lainnya. Sejauh ini, ya, yang saya dapati masih diperbolehkan. Wallahu a'lam. Orang yang sholat lama, orang yang sholat 5 waktu berjamaah tidak pernah ditinggalkan, akan tapi tidak pernah duduk di majelis ilmu dan tidak pernah mengajak istri duduk di majelis ilmu. Apakah orang seperti itu termasuk orang yang berkhianat kepada keluarganya? Bisa jadi. Orang yang seperti inilah yang dia mengerjakan satu kebaikan, tapi dia meninggalkan kebaikan yang lebih utama. Sekali lagi, dia mengerjakan satu kebaikan tapi meninggalkan kebaikan yang lebih utama. Sholat berjamaah, walaupun sebagian ulama mengatakan ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang mengatakan sunnah, tetapi mengajak keluarga untuk hadir di majelis seperti ini adalah wajib. Iya, wajib jamaah sekalian. Dan inilah bentuk kita menjaga keluarga dari api neraka. Memang istri kita fitrahnya dan lebih baik tinggal di rumah, tapi bukan berarti terus-terusan kita kurung. Zalim itu kalau nggak pernah ngajak jalan-jalan istri. Senin sampai Jumat kerja, kadang berangkat sebelum subuh, setelah subuh pulang malam. Sabtu Minggu waktu untuk keluarga malah dipakai mancing, ya kan? Kapan waktu untuk keluarga jamaah sekalian? Sabtu Minggu ajak jalan-jalan, atau setidaknya ajak kajian, pulangnya mampir di kuliner. Jadi membahagiakan keluarga. Enggak harus mahal, enggak harus nyari kuliner di BSD, di Gading Serpong. Pikir-pikir jalan banyak, ya. Yang penting bahagia, nikmat yang tiada tara, ya. Jadi ini termasuk khianat, ya, pada keluarganya. Ya, mohon dijelaskan tentang zakat mal, emas. Misal mempunyai nilai emas yang sudah mencapai nisab dan haulnya, misal 100 gram, yang harus dizakati apakah yang 85 gram saja atau semuanya? Dan jika pada tahun kedua mengalami pertambahan nilai, misal menjadi 190 gram, berapakah yang harus dizakati? Iya, Ahsan. Jadi berkaitan dengan zakat harta, yang dikeluarkan itu bukan yang 85-nya saja, tetapi jumlah semuanya. Kalau misalnya ya hartanya yang telah mencapai haul itu 100 gram, maka itu 100 gram yang dizakati. Jadi bukan 85-nya saja. Jadi diambil 2,5% dari ya 100 gram. Atau juga di sini, dan jika pada tahun kedua mengalami pertambahan nilai, ya, misal menjadi 190 gram, berapakah yang harus dizakati? Yaitu 190 gram. Itu yang mudah. Itu hitungannya mudah kalau seperti itu. Contoh, dia haulnya di bulan Ramadan, ya, udah 85 gram, ya kan?
Berarti kan dia harus nunggu lagi apa? Setahun. Ternyata bulan Ramadan tahun berikutnya emasnya itu bukan hanya 85 tapi 100 gram. Makanya dizakati 85 atau 100 gram? 100 gram. Ya. Kemudian dia nabung lagi 100 gram, 150 gram. Ramadan berikutnya tahun ketiga emasnya itu tambah 200 gram. Yang dizakati 100 gram atau 200 gram? 200 gram. Ya, itu lebih mudah itu hitungannya juga. Dan gak banyak, cuma berapa persen? 2,5%. Ya, demikian. Semoga kajian ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan di bulan berikutnya, tentu di pekan yang keempat. Semoga kita istiqomah.